Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Cindani. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2410862021. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing nih sama teman-teman semua tentang apa sih penerapan ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan mengulik kembali, merecall kembali ingatan kita semua tentang apa sih itu ideologi Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup atau sistem nilai dasar, juga bisa disebut cita-cita bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang bersifat terbuka sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat nih teman-teman. Nah, teman-teman semua pada ingat nggak sih apa-apa aja ideologi Pancasila? Nah, aku bakalan munculin di sini nih teman-teman apa-apa aja ideologi Pancasila. Nah, kita bakal ini ya sedikit mungkin bisa dibilang sedikit membuat ilustrasi or drama tentang penerapan Pancasila ini. Nah, untuk ilustrasinya akan aku kasih di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, di sini kita bakal lanjut ke part tentang ilustrasi penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Nah, nanti aku bakal kasih ilustrasinya di sini. Yang pertama kita bakal masuk dulu nih ke penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa nih teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini kita mempunyai banyak suku, ras, agama, bahasa, dan itu membuat kita kayak merasa berbeda-beda nggak sih teman-teman? Nah, dengan ada ideologi Pancasila ini, kita semua bakalan dipersatukan dan membuat kita itu tidak merasa berbeda antara satu sama lainnya nih teman-teman. Seperti kayak contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari di kampus kita aja, itu kan kita pasti punya banyak teman dari luar daerah ya teman-teman. Ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Nah, karena ada ideologi Pancasila ini, kita belajar bahwasannya dengan berbedanya agama kita tidak membuat kita itu terpecah belah nih teman-teman. Karena kita tetap percaya di dalam negara kita ini, kita tetap percaya dengan Tuhan yang Maha Esa nih teman-teman. Walaupun agama kita berbeda, kepercayaan kita berbeda, tapi kita tetap satu nih teman-teman. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi dari penerapan ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, tadi kita udah lihat nih penerapan ideologi Pancasila dalam sila pertama di part sebelumnya. Sekarang kita bakal bahas tentang penerapan ideologi Pancasila pada sila kedua nih. Sebelumnya aku bakal kasih ilustrasinya di sini dulu. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab nih teman-teman. Nah, sebenarnya ini ada korelasinya dengan sila pertama yang sudah kita bahas tadi nih teman-teman. Apa sih korelasinya? Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia kita akan diatur tentang adab, etika, tentang kita toleransi sesama umat beragama di Indonesia nih teman-teman. Nah, contoh penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari, aku bakal ambil contoh tentang perayaan agama di Indonesia nih teman-teman. Di Indonesia sendiri kita punya 6 agama yang diakui oleh negara nih teman-teman. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu Hindu, Buddha, dan Konghucu nih teman-teman. Aku bakal ngambil sedikit contoh dari perayaan Hari Raya Nyepi di Bali nih teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, di Bali bakal ngerayain Hari Raya Nyepi dengan cara berdiam diri di rumah, tidak ada akses internet, bahkan tidak ada lampu teman-teman. Nah, dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia sendiri, ada teman-teman yang beragama selain Hindu yang tinggal di Bali. Mungkin bukan tinggal ya teman-teman, mungkin lebih ke konteksnya mereka sedang jalan-jalan aja, staycation aja. Cuma mereka tidak menghargai aturan-aturan yang ada di Bali nih teman-teman. Seperti waktu itu ada kejadian saat Hari Raya Nyepi, teman-teman yang beragama lain ini malah membuat kebisingan di malam hari, yang seharusnya di malam hari itu teman-teman kita yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi dengan berdiam diri, tidak ada suara, tidak ada kebisingan, dan bahkan mereka tidak ada menghidupkan lampu or cahaya sedikit pun nih teman-teman. Tapi teman-teman yang beragama lain ini malah tidak menghargai dan tidak
ada etika atau adab yang menunjukkan bahwasanya mereka toleransi terhadap teman-teman yang beragama Hindu di Bali saat itu yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi nih teman-teman. Nah, itu salah satu contoh orang-orang yang tidak menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Hal tersebut sangat tidak patut dicontoh ya teman-teman. Disclaimer aja, itu tidak patut dicontoh karena kita diajarkan dalam ideologi Pancasila ini untuk saling bertoleransi dan mempunyai adab ketika kita sedang bertamu ke tempat teman-teman yang beragama lain selain agama kita sendiri teman-teman. Oke teman-teman, itu salah satu contoh penerapan yang bisa aku ilustrasikan ke teman-teman semua tentang sila kedua nih teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia nih teman-teman. Aku bakal kasih ilustrasinya di sini. Aku bakal ambil contoh tentang dalam kehidupan kita di kampus aja ya teman-teman, sebagai contoh yang lebih gampang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, seperti yang kita tahu nih teman-teman, kita kan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, kita ada yang berasal dari Minang, ada yang berasal dari Jawa, Sunda, dan berbagai macam suku dan ras lainnya ya teman-teman. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang taat dengan ideologi Pancasila ini, seharusnya walaupun kita berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda suku, or berbeda daerah, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu dan harus saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Teman-teman nggak boleh nih kalau misalnya seperti kita di kampus kita, mayoritas kan teman-teman semua teman-teman berasal dari daerah Minang. Nah, teman-teman yang dari daerah lain tidak boleh teman-teman kucilkan nih teman-teman. Contohnya seperti saat pergi ke kantin mungkin, atau pergi ke laboratorium, atau pergi ke mana saja di kampus nih teman-teman. Kita tetap harus berteman dengan teman-teman dari daerah lain nih teman-teman. Jangan mentang-mentang kita di sini mayoritas, kita tidak mempedulikan teman-teman dari daerah lain. Nah, itu salah satu contoh Persatuan Indonesia. Mungkin lebih detailnya mungkin saat seperti kita pergi berkelompok, mungkin karena teman-teman merasa tidak satu daerah dengan teman-teman ini, teman-teman tidak mau mengajak teman-teman yang berasal dari daerah lain satu kelompok dengan teman-teman semua. Nah, itu salah satu hal yang tidak boleh dicontoh ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita, karena seperti yang kita pelajari di ideologi Pancasila dalam sila ketiga ini, kita sebagai warga Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan nih teman-teman, supaya tidak ada terjadinya perpecah belahan dan merasa terkucilkan pada teman-teman yang berdaerah selain daerah mayoritas yang ada di kampus kita nih teman-teman. Nah, lanjut ke sila keempat, ideologi Pancasila di sila keempat. Aku bakal kasih ilustrasinya di sini dulu. Nah, sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan nih teman-teman. Nah, aku bakal ambil contoh dalam kita berorganisasi di lingkungan kampus nih teman-teman. Saat kita berorganisasi di lingkungan kampus, berorganisasi di mana saja nih teman-teman, seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia yang patuh dan taat dalam menerapkan ideologi Pancasila, kita sebaiknya harus mendengarkan pendapat teman-teman lainnya nih teman-teman. Nah, contohnya saat kita dalam beradu argumen nih teman-teman, sebagai warga Indonesia yang taat dalam ideologi Pancasila sila keempat ini, kita seharusnya mendengarkan dulu pendapat teman-teman yang lain dalam organisasi tersebut, baru kita akan menyanggah atau kita akan memberi pendapat tentang pendapat kita. Dalam beradu argumen tersebut, kita tidak boleh hanya mendengarkan pendapat kita sendiri, tidak boleh memaksakan tentang pendapat kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan pendapat dari teman-teman kita yang lain, lalu setelah itu kita diskusikan dan kita cari jalan tengahnya supaya kita mendapatkan solusi yang baik dari seluruh teman-teman yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu salah satu contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Terakhir, kita bakal masuk ke penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih teman-teman. Di sini aku bakal kasih ilustrasinya. Nah, aku bakal ngambil contoh lagi dalam kehidupan kampus kita teman-teman. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya,
di kampus kita kan mayoritas berasal dari daerah Minang ya teman-teman. Kenapa aku ngambil contoh dari tentang daerah lagi nih teman-teman? Walaupun kita mayoritas berasal dari daerah Minang, teman-teman kita yang berasal dari daerah lain juga mempunyai hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan pelajaran or fasilitas yang ada di kampus kita nih teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk contoh penerapan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia nih teman-teman. Nah, itu contoh kecilnya. Kalau contoh besarnya kita bakal ambil dari kejadian demo buruh tani contohnya, atau demo DPRD yang kemarin terjadi nih teman-teman, tentang teman-teman kita yang berjuang untuk mencari keadilan bagi para buruh tani yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh atau penerapan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di kehidupan sehari-hari ini teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu sharing session kali ini dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada salah kata aku mohon maaf juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.